saat ini kita panjatkan syukur yang mendalam kepada Allah dan kita di sampai hari ini dan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan amanah kita, yaitu melanjutkan diseminasi dari mindset dan marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita bersalawat pada Nabi Muhammad SAW bagi saat ini yang berorang. Allahumma sholli Oke, Bapak Ibu, sahabat pejuang semuanya, pagi ini semangat ya. Semangat semuanya. Kita coba mulai pertemuan kita dengan salam budaya kerja. Oke, berdiri aja, berdiri ya. Kita mulai sahabat pejuang semuanya dengan salam budaya kerja. Salam budaya kerja. Siap. Siap. Kami sintesis. Kami inspiratif. Kami amanah. Kami profesional. Untuk berikan waktu dari apa yang pelatihan yaitu certified mindset sudah dilakukan terus dan dilaksanakan diseminasi bagi semuanya agar semuanya terkoneksi dengan satu insya Allah budaya yang bagus ini akan kita implementasikan di tempat ini. Untuk itu dipersilakan kepada untuk mengisi tempat ini. Kita berikan waktu pada bagus dipersilakan. Terima kasih. Saya sambil berdiri aja, kalau duduk nanti ikutan lemes. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya. Saya akan meminta waktu Bapak Ibu kurang lebih 60 menit ke depan. 60 menit ke depan. Dan saya akan mencoba menerangkan tentang konsep agile mindset, dan bagaimana menerapkannya dalam sehari-hari. Nah, sebelum saya mulai sosialisasi ini, training kita ini, diseminasi dari SDI Rumah Sakit Al-Irsyad, saya minta izin, saya rekam, Bapak Ibu, untuk kepentingan sertifikasi dari Agile Mindset. Tetapi dalam perekaman ini sifatnya juga tidak disebarkan di YouTube atau tidak akan viral begitu ya. Jadi mohon nanti dalam session sharing kita ini open mind saja, open mind. Ada yang kita nanti akan ada interaksi, saya akan bertanya, Bapak Ibu juga yang menjawab begitu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang menyanggah, ada yang punya insight yang lebih baik dari apa yang saya sampaikan untuk bisa diketahui bersama, maka monggo kita sampaikan. Jadi forumnya di pagi hari ini adalah kita akan belajar bersama dan kita coba jaga waktu kita maksimum 60 menit. Maksimum 60 menit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dr. Murni. Mungkin sebelah sini bisa. Nah, Agile Mindset ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering dengar Agile Mindset, begitu ya. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang Agile Mindset, nah kita coba berhitung berapa orang ada di sini ya. Nah, hitungannya ganjil genap itu aja. Gampang ya. Kalau pertama berarti ganjil, berikutnya genap ya, gampang. Silakan Dokter Yuni. Oke, baik. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 9. Ganjil apa genap? Ganjil, oke. Baik. Nah, berikutnya next. Ini ya Mas ya? Maaf. Oh, yang bawah. Oke. Nah, berikutnya.
Alhamdulillah. Eh, kita akan melakukan self kontemplasi Bapak Ibu semua, ya. Mengapa Bapak Ibu bisa ada di sini, ya, ada di ruangan ini, ada di rumah sakit ini, begitu. Oke, tadi ganjil dan genap ya. Oke, hari ini karena ganjil, silahkan yang ganjil, Dr. Yuni dulu. Kenapa ada di sini? Oh iya. Di sini karena ya kita bekerja di sini, terus diminta untuk Agile mindset. Oke. Oke, baik. Karena kita bekerja di sini gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Yuni. Berikutnya ganjil kedua, silakan Dr. Afiati. saya barusan baca telegram ada undangan hari ini dari saya. Oh gitu. Itu karena ruangan ini kan, jenengan di sini gitu ya. Oke. Oke. Nah, mengapa dokter tiap hari datang ke rumah sakit Al-Irsyad? Karena bekerja sini. Oke. Mungkin ada yang lain selain bekerja sini, apalagi? Enggak ada punya kesibukan. Oh, jadi kesibukan. Oh, subhanallah. Akhirnya kesibukan di sini. Cari kesibukan ya. Iya. Mungkin ada yang punya, ya saya kesini tuh sebenarnya saya tiap hari pengen bagi-bagi uang gitu ke pasien-pasien gitu. Oke, terima kasih Dokter Afiati. Ganjil. Kayaknya ada tadi belum ngitung ganjil genap ya? Oh sudah, oke. Ganjil ketiga silakan. Iya. Yang pertama ya dapat undangan memang. Oke, alhamdulillah. Undangannya mendadak. Wes, alhamdulillah. Pak Muklis diminta ikut. Tempat-tempat ya. Apa namanya? Alasan klasik. Dan yang kedua ya memang tolabul ilmi lah. Tolabul ilmi, insyaallah. Kegiatan pagi ini Ya. Kenapa ada di sini? Kalau terkait dengan kenapa Ustadz Ali itu hadir di rumah sakit ini, mengapa? Mengapa hadir di rumah sakit ini? Yang pertama dulu memang karena ada keinginan ya untuk bisa merubah syariah itu. Satu tantangan yang menurut saya juga belum pernah saya lakukan sendiri. Ketika Pak Burhan meminta untuk masuk, ada tantangan baru, oke aja. Sesuatu yang baru itu menurut saya ya sesuatu yang sangat menarik. Walaupun tidak semua. Iya. Jadi karena ada tantangan Ustadz Ali. Ada tantangan ini. Dan biasanya orang yang mencari tantangan itu jiwanya jiwa muda. Kan nyari jiwa pendaki. Kalau dia selalu 27. Iya. Setuju dengan Mbak Maria. Apa namanya? Jiwa pendaki kan. Kalau udah dari gunung satu ini masih ada yang tinggi lagi, yang naik lagi gitu kan. Mencari tantangan. Oke, tantangan untuk menerapkan syariah gitu. Terima kasih Ustadz Ali. Berikutnya, ganjil berikutnya, Andri. Saya tuh kalau enggak karena undangan. Dari undangan. Iya. Destinasi kalau yang kenapa berada di rumah sakit Al-Irsyad sama dengan Pak Ustadz, saya juga karena tantangan. Tentunya saya di daerah Tangsel ya. Tangsel, betul. Nah ini pindah ke sebagai tantangan demografi dan karakter otomatis kan berbeda. Tantangan, ya. Oke. Jadi sama, jadi mencari tantangan baru karena ada tantangan baru sehingga hadir di sini. Terima kasih Pak Andri. Berikutnya Dr. Murni. Soalnya kemarin Selasa nggak datang undangannya. Iya. Kedua, karena kerja di sini. Ketiga, karena kerja di sini, saya ada tanggungan. Kemarin habis cuti ada tanggungan pasien. Lalu karena sekarang diamanahi ngawasin teman-teman di rekam medis, ya pasti ngontrol mereka karena hari kemarin libur saya nggak bisa. Oke, terima kasih.
karena ada undangan, karena ada janjian dengan pasien, jadi tanggung jawab gitu kan, ingin menunaikan janjinya. Yang ketiga karena ada amanah, betul dok ya, karena ada amanah. Yang menarik ini karena ada amanah. Oke, selamat. Ya, silakan, Bu Amel. Oh ya, genap aman deh. Nah, karena ada amanah, tanggung jawab, bekerja, dan saya kira Bapak Ibu semua tadi bekerja di sini juga karena panggilan, ya, panggilan untuk menyelesaikan amanah yang disampaikan, amanah yang ditandatangani Bapak Ibu dengan direktur, begitu kan? Amanah yang telah diberikan kepada Bapak Ibu, tantangan tadi untuk merealisasikan nilai kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikan di masing-masing unitnya masing-masing. Bapak Ibu, saya sepakat juga dan ini kita punya kesamaan, yaitu kita punya kesamaan pola pikir seorang Muslim. Datang ke rumah sakit Al-Irsyad ini, datang ke ruangan ini karena kita ada amanah ya. Walaupun dataan undangannya tadi pagi, tapi karena amanahnya dan undangannya itu dari SDI gitu, dari bagian langsung datang begitu. Ya. Nah, ini kita sudah biasa mengerjakan amanah-amanah itu dengan konteks dengan scope untuk kita sendiri. Saya tidak akan meragukan itu Bapak Ibu sekalian. Karena dari 436 orang yang bekerja di Al-Irsyad, Bapak Ibu lah yang terpilih menjadi orang-orang yang diamanahkan untuk menempati posisi-posisi leader di Al-Irsyad. Begitu. Sehingga bukan hanya tuntutannya, bukan hanya pribadi untuk menyelesaikan pola pikir Islam ini. Ya kan? Karena kalau pribadi, saya kira 436 itu insya Allah semuanya orang-orang amanah di masing-masing dirinya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini, Bapak Ibu semua, ini sekarang sedang ditantang untuk tetap bisa memegang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai amanah, nilai tanggung jawab, tadi ya, profesional. Kalau salam budaya kita kan, sinergi, inspirasi, amanah, profesional. Apakah bisa menerapkan itu tidak dalam untuk dirinya sendiri, tapi dalam tim, dalam unitnya. Kalau hanya berpikir saya sudah bisa melakukan siap ini, tetapi apakah tim saya sudah bisa melakukan itu? Itu tantangan buat Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, untuk bisa merubah tim yang banyak itu, maka kita memerlukan adanya agility. Agility itu adanya kelincahan, adanya pola pikir. Nah, saya langsung ini aja. Ini dari ChatGPT. Iya kan? Lah, sudah. Oke. Kalau gitu silakan sekali kalau mau buka ChatGPT silakan. Kalau Google Copilot ya silakan. Makanya sekarang saya nggak asik, saya menerangkan, aduh ini ada gini karena sudah tahu semua itu. Nah sekarang dari hitungan kita coba self kontemplasi lagi ya Bapak Ibu. Kalau satu itu kita tidak punya agility dalam diri kita. Oke. Bagi yang belum tahu agile atau agility, silahkan lihat masing-masing. Lihat mau ChatGPT monggo, Copilot monggo, Google monggo, silakan. Saya kasih waktu dulu. Saya kasih waktu. Silahkan lihat apa itu. Yeah. Ya. Kalau nggak mau lihat situ ya lihat sini juga boleh. Silakan. 1 menit ya. 1 menit silakan. Oke. Kalau 1 menit terlalu lama ini. 1/2 menit aja. 1/2 menit. Oh, udah selesai. Ya, sesuai usia itu, Dokter Murni. kalau Gen Z
Cepat banget. Oh ya, saya dengan itu juga ya. Iya. Kalau nggak ada pulsanya ya, nggak ada datanya. Oke. Oh ya, ada wifi ya. Wifi-nya. Baik. Nah, oke, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Nah, jika kita self kontemplasi pada diri kita, mari kita ukur diri kita. Ya. Satu, itu untuk agility dalam tubuh kita, dalam diri kita yang belum ada, satu. Dan 5, jika agility dalam diri kita itu cukup kuat. Agile mindset sudah saya pahami dan sudah saya terapkan, itu nilainya 5. Kan self kontemplasi boleh lah Bapak Ibu di situ. Oke, silahkan menilai dirinya sendiri dan setelah itu silahkan ajungkan jarinya berapa nilai agility dalam diri Bapak Ibu semua. Silakan. Mohon ditunjuk ke atas. Oke. Silakan ditunjukkan. Oke. Oke. Dr. Afia itu berapa? Oh, 3. Mbak sama lain 3. Ustaz 4, 5, 3. Bu Amel 4. Oke, baik. Yang 5 berarti Dr. Yuni sama Mbak Maria. Oke, terima kasih. Oh ya, Mas Indra ya. Mas Indra kemarin udah dapat soalnya. Saya nggak tanya Mas Indra. Oke, baik. Sekarang saya mohon Mbak Maria, gitu. Menurut bisa ceritakan apa menurut Mbak Maria agile-nya seperti apa? Agile-nya Maria dulu itu Maria kan waktu SMA ya nggak ada pikiran untuk menjadi seorang perawat. Karena memang nggak suka. Oke. Sedangkan orang tua menyuruh untuk di keperawatan. Tapi yang namanya Maria tetap sesuai dengan keinginannya yang itu di manajemen akuntansi. Nah, setelah saya sudah berkeliling untuk daftar PTN dengan jurusan manajemen akuntansi tidak keterima. Akhirnya kembali lagi ke daftar ke keperawatan. Alhamdulillah di keperawatan itu Maria keterima. Oke. Tapi di semester awal yang namanya menerima pelajaran keperawatan itu Maria nggak bisa menerima, di rumah nangis, semuanya nangis, terus nggak bisa, pokoknya ini keperawatan ini apa, darah aja saya takut, semuanya takut, tapi ini gara-gara ibu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya dikelilingkan di rumah sakit, di situ terdengar orang yang memanggil dengan keluhan khusus minta tolong ini keluhannya saya ini lah. Disitulah Maria langsung fokus untuk merubah mindset keperawatan itu bukan yang jelek-jelek amat. Jadi dari situ yang namanya yang awalnya nggak mau untuk belajar atau masuk perpustakaan, Maria langsung mengejar apa yang di semester yang sebelumnya itu nggak bisa. Saya belajar itu semua. Saya mulai rajin ke perpustakaan karena merasa jika nanti saya nggak bisa pelajaran ini, saya nggak bisa nolong orang yang tadi, nggak bisa gimana untuk merawat dan melayani. Jadi kesimpulannya apa yang kita nggak suka itu belum tentu jelek, belum tentu jelek bagi kita. Bisa jadi apa yang dari kita nggak suka itu banyak manfaatnya bagi umat. Dan di keperawatan lah sampai di sini dari hati juga sudah termindset mulai mencintai yang namanya kasih tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tadi adalah merubah yang awalnya tidak mau. Pertama merubah mindset-nya dulu gitu ya. Terus akhirnya jadi mau menekuni dan sekarang malah mencintai begitu ya. Jadi perubahan mindset nih kan. Ya. Perubahan mindset itu kemudian menjadi beradaptasi dengan kondisi yang ada dan sekarang lebih jadi expert. Oke, terima kasih. Bagus. Jadi sudah ada agile mindset dalam diri Mbak Maria. Terima kasih, bagus. Silakan Dr. Yuni. Kasih insight untuk kita. Cuman ini
ya mungkin kalau ada pekerjaan harus selalu langsung dikerjakan. Karena saya lupa nanti. Itu aja sih. Jadi kita berusaha selalu menyesuaikan diri. Mungkin kalau ada tim ya kita kolaborasi, kerjasama, cari solusi sama-sama win-win solution seperti itu. Jadi supaya ini ya pola pikir juga penting supaya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan semua anggota tim gitu. Jadi kalau saya kalau nggak dikerjakan segera itu kadang lupa itu. Maaf. Jadi responnya harus cepat. Iya. Ya Dok ya. Cepat. Kalau saya nggak respon cepat itu lupa. Kadang-kadang lupa. Gitu. Oke, bagus. Oke, terima kasih Dokter. Kasih tepuk tangan dulu. Baik. Responnya cepat, mampu beradaptasi. Jadi begitu Dok ya. Terus kemudian kolaborasi. Dan suka belajar. Oke. Suka mempelajari hal yang baru. Suka tantangan tadi ya. Ada dua tangan, Pak Andri sama Ustaz Andri suka tantangan. Oke ya, ini saya juga sepakat ini. Ada kolaborasi, responsif, siap beradaptasi dengan masalah, begitu ya. Dan kemudian suka tantangan tadi. Oke, baik. Yang lain pasti punya penilaian begitu ya tentang dirinya sendiri, begitu. Oh ya. Nah, baik berikutnya tantangannya adalah kalau tadi agility dalam diri kita akan meningkatkan kinerja kita. Dan tadi saya sampaikan saya sudah tidak perlu meragukan lagi kinerja dari para leader yang ada di forum ini. Ya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana kita membawa tim itu tetap bisa agile. Apakah tim kita itu suka dikasih masalah? Enggak. Nah, berarti sudah agile apa belum? Kan gitu ya. Tadi kan kata Dr. Yuni, respon terhadap masalah, cepat dikerjakan, kemudian suka tantangan, siap beradaptasi, begitu. Dan siap belajar. Itu agile. Iya, dirinya masing-masing kita sudah leader. Nah, sekarang tim. Kenapa tim harus kita buat untuk agility? Karena agility ini adalah kemampuan untuk berkompetisi dan bertumbuh. Saya kasih definisi dari agility, agile mindset. Agile mindset itu sebetulnya muncul pemikirannya itu di era digital. Di era digital, terutama yang kemarin waktu ada COVID itu. Waktu ada COVID orang nggak boleh kerja, muncul tuh era digital itu gimana cara membuat orang bisa terkoneksi tanpa harus ketemu dan sebagainya. Ya, muncullah agile mindset di waktu pandemi kemarin 2020. Gitu ya. Tetapi pola pikir ini saya kira juga sangat cocok kalau kita terjemahkan dalam aplikasi dalam bisnis kita gitu. Nah, bisnis yang agile akan mendorong untuk bertumbuh, berkompetisi bertumbuh, kecepatan merespon perubahan pasar dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat dari definisi ini mana organisasi yang menurut Bapak Ibu yang cukup agile. Sepengetahuan Bapak Ibu, jadi kalau agility ini adalah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi dan bertumbuh di era digital ya saat ini tahun ini ya. Kemudian kecepatan merespon perubahan pasar, begitu, dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif. Ini kalau punya 1, 2, 3 kriteria ini, maka bisnis itu mempunyai agility, bisnis itu mempunyai agile dalam penerapan bisnisnya itu. Begitu. Kalau di dunia perumasakitan, kita sudah mulai berubah. Sebelum saya tanya itu, saya masuk ke ini aja dulu. Ini aja lah. Tak cocok noe, anone apa nih? Yang pertama,
prinsip ideal itu adalah berfokus pada masalah. Berfokus pada masalah, maksudnya kita kalau ada masalah, terus kemudian kita menghindari, berarti kita tidak punya agile mindset di situ. Tapi kalau kita ada masalah dan kemudian kita berani untuk menerjuni masalah itu dan mencari solusi-solusi dalamnya, berarti kita ada sifat agility. Tim kita ada agility di situ. Nah, masalah yang dimaksud di sini adalah terutama masalah pelanggan. Atau kalau bicara masalah banyak banget lah ya, di rumah banyak banget lah. Jadi konteks kita ini agility-nya di bisnis. Sehingga langsung kita fokuskan di masalah pelanggan. Saya mau cerita, di kedokteran, sebelum era BPJS, masih sangat relevan semua insan rumah sakitan, semua staf berpikir dokter sentris. Kenapa? Karena memang dulu masyarakat itu nggak punya uang untuk datang ke rumah sakit. Begitu. Sehingga sampai kalau di kampung itu, ada orang yang bekerja di puskesmas, walaupun bukan dokter, mantri, bahkan bukan mantri kadang. Bukan mantri, Pak. Pokoknya, iya kadang pendaftaran CS itu kan kadang, mohon maaf, tapi sering di farmasi, sering tahu obat, dukun obat ini kan gitu ya biasanya. Itu di rumah ditanyain, kalau panas obatnya apa ya? Tak gawak nom nih. Kan begitu itu. Itu saking masyarakat nggak punya uang untuk datang ke fasilitas kesehatan. Sekarang berbeda. Sekarang pasien itu sudah dibayar langsung oleh negara. Ya. Memang saat ini Bapak Ibu bisa lihat di puskesmas, ada nggak yang pakai uang sekarang? Nggak. Udah nggak pakai uang. Sudah berjalan kan. Nanti growth-nya setelah puskesmas pasti rumah sakit. Dan sekarang kita bisa merasakan kan transisinya. Dulu pasien itu sepi gitu. Sekarang di beberapa, Pak Andri di pengalaman di rumah sakit sebelumnya kan, Mbak Lail juga ramai juga gitu. Dr. Yuni di rumah sakit yang juga ramai juga. Semua ramai gitu. Nggak tutup. Rumah sakitnya nggak tutup. Kecuali yang salah manajemen tutup gitu. Artinya kita harus berani merubah. Kalau dulu apa kata dokter saya minta, maka kita harus menyediakan seperti itu yang diminta. Yang misalnya di poli ya, dokter saya mintanya begini. Kita siapin sesuai yang diminta oleh dokter. Kita harus rubah ini. Rubah apa? Pola pikirnya adalah ke pasien. Apa yang bisa membuat pasien itu mudah, nyaman, ya, maka itu harus kita sediakan. Walaupun harus membuat dokter itu mengikuti aturan yang kita siapkan. Ini beda ini. Ya. Mohon maaf, kalau dokter sentris, sudahlah. Kalau pola pikirnya dokter ya, sudah. Pasien ngantri itu wajar. Di mana-mana pasien ngantri. Gitu. Ya memang ya benar. Dari dulu kan begitu ya, Bapak Ibu. Pasien ngantri itu dari dulu nggak apa-apa. Mereka rela kok ngantri 2 jam. Yang penting ketemu dokter yang diinginkan. Begitu. Tetapi menurut ini, ke depan, jika kompetisi itu cukup banyak, dokter-dokter seperti itu akan ditinggal. Nah, yang perlu kita rubah sekarang mindset kita, mindset tim kita. Rumah sakit kita ini bukan rumah sakit, rumah sakit kita ini seperti kita ngelola sebuah mall. Sebuah mall itu kan ada, kan nggak mungkin yang punya mall itu dia punya usaha mie sendiri, toko sendiri kan nggak kan? Hanya dia ngundang-ngundang aja kan, ngundang tenan kan, Matahari, apa begitu ya, apa? Pak Maria sering ke sana ke SS1 gitu dan sebagainya gitu ya. Diundang ke situ biar orang banyak datang ke situ. Begitu. Bahkan ada beberapa tenan itu, beberapa pengelola mall, dia sengaja ngasih tempat yang luas untuk misalnya Matahari gitu ya. Agar tenan-tenan yang lain mau masuk. Gitu. Nah, oke. Kita sama di rumah sakit ini, itu kita bagaimana cara mendatangkan dokter-dokter yang kompeten. Kalau dokter-dokternya sudah tidak mau mengikuti aturan kita, yang berpola ke pasien sentris, ya mungkin dia tidak cocok di sini. Dan dia pasti ada tempat yang dia cocok. Misalnya untuk pasien-pasien yang bukan BPJS, pasien yang eksekutif, sangat mungkin kan? Saya hanya mau dokter ini jam sekian. Ya silakan, karena dia mau membayar lebih. Tapi untuk yang BPJS kan nggak bisa kita begitu. Nah, ini
kita harus bisa berpikir pasien sentris, ya, berfokus pada masalah pelanggan tadi. Kemudian bukan hanya kita, tapi tim kita. Kemudian beradaptasi dengan peraturan dan permintaan pasar. Saat ini kita bisa rasakan, Mbak Maria kan, dirubah-rubah ruangannya kan. Ada kris, ada Maria, habis ini apa lagi gitu. Ya siap-siap begitu, kita harus siap beradaptasi. Jadi untuk bisa agile, itu kita tadi ya, fokus ke masalah pelanggan. Kemudian yang kedua, siap beradaptasi. Dan kita tidak mudah putus asa begitu. Yang ketiga ini, soliditas tim. Nah, untuk bisa solid, kita butuh komunikasi yang efektif. Nah, salah satu cara untuk bisa membuat agility team, tim yang agile itu tetap terjaga, itu adalah salah satu caranya adalah cara komunikasinya juga harus mendukung yang agile. Ya, yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin itu salah satunya adalah disiplin terhadap waktu. Time boxing harus dijaga. Dalam setiap kali kita rapat, itu time boxing harus dijaga. Kenapa? Karena orang-orang yang agile itu adalah orang-orang yang dia komitmen. Dia itu amanah. Dia itu siap bertanggung jawab, begitu. Tetapi saat kemudian kita ciptakan budaya yang tidak accountable, tidak bertanggung jawab gitu ya. Undangan jam 9, pelaksanaannya jam 10 baru dibuka gitu. Itu sudah mulai goyah, agility-nya sudah mulai goyah. Gitu. Maka yang pertama harus dijaga time boxing ya. Ya waktu itu ya. Jam kotak itu loh, kalau di WA kan ada jam kotak. Time boxing kita. Nah, berikutnya maka kita juga harus merubah sebagai leader. Merubah dulu, leader itu minta dilayani oleh tim di bawahnya. Untuk tim yang agile, itu harus dirubah. Leadernya melayani tim. Leadernya melayani tim. Seperti misalnya, ya, ada laporan di farmasi misalnya ya, waktu respon untuk obatnya 1 hari gitu, untuk pengambilan obatnya gitu. Nah, saya tanya ke Dr. Yuni sebagai manajer Jangmed begitu. Apa yang direktur bisa bantu untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin Dr. Yuni akan tanya ke Pak Lail, apa yang bisa dibantu oleh manajer? Gitu. Nah, manajer bisa tanya ke timnya, ada masalah apa sehingga ini terjadi? Kalian apa yang bisa saya bantu? Begitu kan? Sehingga tim, kalau dia menemukan masalahnya, oh masalahnya adalah ini. Oke, sudah sepakat semua masalah ini. Kalau gitu gimana caranya? Biasanya kan dibuat SPO kalau sudah ketemu caranya. Betul ya, Bapak Ibu? Nah, jadi yang buat SPO siapa? Jadi harusnya yang buat SPO adalah tim yang menemukan masalah itu, ya kan? Tentu saja dikoordinir sama supervisor lah, begitu ya. Nah, SPO itu kemudian diajukan ke atas sampai ke direktur, ditantangani oleh direktur, ya kan? Sehingga nanti waktu SPO turun, timnya bilang gini, nah kita udah sah nih jalanin ini. Begitu kan? Bukan seperti begini, aduh SPO lagi, kerjaan yang ini belum selesai, ada banyak SPO datang lagi. Biasanya begitu ya. Kalau ada sertifikasi syariah. Ya bener ya Mbak Maria? Iya, betul. Ada akreditasi, aduh SPO lagi, ngapal SPO lagi, gitu kan? Seakan-akan SPO itu dunia lain, yang saya kerjakan itu dunia lain. Nggak nyambung, Jack, gitu. Nah ini jangan. Padahal harusnya SPO itu adalah cara untuk mengkomunikasikan tim, cara kerja kita begini ya. Oke, setuju cara kerjanya begini? Ya, setuju. Kalau setuju, kita formalkan. Sehingga jika ada anggota tim tidak mengikuti SPO yang ada, berarti apa dia? Bisa ditegur. Tapi kalau dia sudah mengerjakan SPO-nya dengan baik, harusnya SPO dikerjakan setengah jam. Ternyata dia 5 menit sudah bisa.
Setelah itu kemudian dia main game. Salah apa benar? Salah. Kan tugasnya nyelesain SPO. SPO udah dikerjain, udah selesai. Ya silakan, itu berarti dia cepat sekali untuk menyelesaikan itu. Ya silakan. Begitu. Jadi kita berfokus pada produk, pada outcome. SPO dikerjakan, mereka sudah, ya sudah. Jadi tidak, penilaiannya adalah berdasarkan SPO yang dibuat. Penilaiannya berdasarkan KPI yang dibuat. Outcome. KPI Anda begini gitu. Ya kalau memang staff itu KPI-nya harus datang tepat waktu, terus dia tidak datang tepat waktu, ya salah kan begitu. Tapi kalau KPI-nya itu adalah produk dan tidak kaitannya dengan waktu, maka jangan diukur dengan datang tepat waktu atau tidak. Kan sesuai dengan kontrak KPI yang ada, Bapak Ibu. Demikian. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, untuk membangun agility team, itu kita kembangkan budaya servant leader. Nanti lebih konkretnya monggo dicari di YouTube, di buku atau baca buku servant leader itu seperti apa. Agar kita punya tim itu tidak merasa kalau ketemu pimpinannya itu langsung siap. Gitu kan. Kalau nggak ada pimpinannya langsung rileks. Nah, itu. Iya, kalau bisa ketemu pimpinan itu tambah rileks. Kenapa? Wah, masalah saya nanti akan ada teman untuk membantu menyelesaikan. Gitu kan. Harusnya begitu. Ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, oke. Berikutnya saya langsung aja. Sehingga tadi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan mindset, merubah mindset. Saya setuju dengan Mbak Maria tadi. Mindset yang dirubah. Merubah mindset dari pengontrol menjadi fasilitator. Bukan dari pengontrol tak rubah jadi nggak sering ngontrol. Nah, berarti nggak ada nggak ada pengarahan dan sebagainya. Enggak. Kalau fasilitator bukan berarti tidak ada kontrol kan? Memfasilitasi. Ini bersifat lebih proaktif Bapak Ibu, tidak bersifat reaktif. Kalau tidak ada masalah yang dilaporkan ke saya, berarti tidak ada masalah. Itu biasanya pengontrol, ya kan? Kalau nggak ada masalah kan seorang pengontrol kan nggak ada, oh berarti aman, kan gitu. Tapi fasilitator enggak. Ada masalah, tidak ada masalah, dia akan turun ke bawah, apa yang bisa saya fasilitasi, apa yang bisa saya fasilitasi. Mindset pemimpin yang harus berubah. Mindset pemimpin. Sehingga jika ada dalam unit kerja Bapak Ibu, saya bicara tentang meeting time berikut, meeting team. Bagaimana mereka berkomunikasi, itu penting. Kalau di unit Bapak Ibu, coba dengan kontemplasi. Adakah pertemuan harian? Adakah pertemuan pekanan? Adakah pertemuan bulanan? Adakah pertemuan tahunan? Kalau empat-empatnya nggak ada, lalu siapa kerja negeri? Nggak ada yang dikerjakan berarti kan? Nggak tahu kita mau kemana. Tahunan aja nggak tahu. Ya kan nggak mungkin. Di rumah sakit itu pasti ada pertemuan tahunan minimal kalau hari raya, salaman-salaman, ngobrol-ngobrol. Nah, tanda KPI, gajian. Kan mesti ada itu. Iya kan? Nah, sekarang kalau meeting bulanan, saya kemarin survei, walaupun ada unit yang ternyata harian tidak ada, pekanan tidak ada, bulanan tidak ada. Untung masih ada yang tahunan. 3 bulanan, 6 bulanan masih ada itu, untung itu. Masih terkendali gitu ya. Tapi ini coba bayangin, nggak ada ini. Terus bagaimana pemimpin bisa memfasilitasi timnya? Nggak tahu ketemu. Yang pekanan, yang bulanan, kayak bulanan hampir sebagian besar bulanan sudah. Tapi yang pekanan
itu hanya beberapa yang pekanan. Yang harian hampir sebagian besar nggak ada yang harian. Harian. Emang ngapain dok harian ketemu? Nah, Bapak Ibu harus bikin sebuah meeting rhythm yang apa namanya? Yang bisa menjaga skala waktu tadi, time boxing. Jangan seperti yang biasanya meeting ya kan, mesti nanti ngawalinya setengah jam dari undangan, ya kan? Akhirnya belum tentu tak berhingga pokoknya. Itu yang membuat orang jadi semakin lemes, ya kan? Energinya. Buat meeting yang time boxing-nya dari jelas, begitu. Kemudian agendanya jelas dan dibuat tidak boleh lebih misalnya 5 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit, tidak boleh lebih dari berapa menit. Time boxing dijaga itu. Udah, pokoknya itu selesai jam sekian, udah selesai. Ada lagi cukup bubar dulu, nanti itu dibahas tersendiri. Begitu. Berarti kurang efektif untuk menyampaikan dan sebagainya. Maka biasanya untuk tim-tim yang agile di beberapa perusahaan itu, meeting harian itu dengan berdiri Bapak Ibu. Maksimal 30 menit. Saya coba pernah meeting berdiri 30 menit. Yo kesel juga itu 30 menit itu kan. Kadang yang ini, kadang ini gitu. Ya kesel ternyata. Makanya akhirnya untuk meeting yang berdiri itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Yang dilaporkan ya jangan banyak-banyak. Hanya untuk reporting. Harian Anda bisa reporting ke tim. Minimal yang operansif. Ada hal yang perlu direportkan. Kerannya bocor. Ya misalnya gitu. Ada obat yang habis misalnya gitu. Ada pasien yang begini, ada yang begitu kan itu dilaporkan. Cepat. Hanya report, tidak perlu dikasih kan hanya reporting kan. Report. Jadi kalau report saya kira cepat. Nah, itu harian harusnya ada gitu. Nah, kenapa? Ini untuk cari bagaimana cara pemimpin tadi untuk bertemu dengan timnya untuk menjadi fasilitatornya, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita rubah dari kita, ini ada penelitian dari Michael Sahota. Jika kita berfokus pada tim kita harus mengerjakan apa, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Ternyata yang akan meningkat itu adalah 20% dari profit. 20% dari profit. Dan itu berbeda kalau kita mengajak mereka yang dirubah itu adalah mindset-nya. Merubah mindset, kita sadarkan tim kita, ayo kalau kita tidak bekerja bagus, ya. Saya kemarin dapat informasi dari farmasi ya. Katanya Dokter Yuni yang nyampein. Nah, bagus tuh. Awalnya mereka tidak terlalu mengindahkan berapa resep yang masuk, berapa menit harus keluar. Ya, kan ada aturannya itu. Dari kementerian ada aturannya. Tapi kemudian diingatkan sama supervisornya, kalau kita tidak begini, nanti dinilai oleh BPJS jelek, dan kemudian kalau BPJS dinilai jelek, 90% pendapatan rumah sakit turun, maka akan terjadi program efisiensi, maka terjadi apa? PHK besar-besaran. Nah, setelah disadarkan begitu, ternyata tercengang, ada kaitannya dengan itu. Akhirnya semua berubah. Nah, ini berarti masuk ke skala mindset. Jadi cukup bagus. Nah, itu biasa memang paling gampang manusia itu kalau disentuh pada masalah hidup dan mati. Dah. Mangan dan tidak mangan. Nah, itu begitu. Udah langsung terasa banget gitu. Langsung bereaksi gitu. Padahal itu adalah itu kalau itu pola pikir amfibi otak amfibi itu terakhir itu. Survival. Seharusnya sebagai seorang muslim itu pola pikirnya adalah berbuat yang lebih baik, bukan hanya sekedar untuk dirinya kan. Makan dan tidak makan bagi seorang muslim masih gak terlalu tapi dia bisa berbuat lebih baik itu akan dikejar tantangan tadi. Nah, ternyata merubah mindset itu akan
setara dengan 300% profit yang didapat. 3 kali keuntungan. Kalau ini tadi 20% ya. Kalau ini 300%. Oke. Nah, sehingga sekarang penting bagi kita untuk memastikan tim kita untuk ini. Baik Bapak Ibu, jangan biarkan karena waktu tinggal 11 menit, okay. Jangan biarkan saya habiskan sendirian begitu. Nah, saatnya untuk dihabiskan bersama. Sekarang saya minta feedback dari Bapak Ibu. Sedikit yang saya paparkan tentang agile mindset tadi dan bagaimana penerapannya di unit ya. Dan di unit kita, di implementasi pekerjaan kita sehari-hari begitukah? Nah, apakah Bapak Ibu mendapatkan insight, mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita kali ini? Oke. Nah, sekarang saya minta yang genap. Bu Amel. Bu Amel termasuk yang genap, Bu. Karena Dr. Muri tadi ganjil sudah. Nah, sekarang saya minta yang genap untuk mengutarakan insight-nya. Atau sebelum saya tunjuk, Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan dulu? Ya, karena berarti harus ditunjuk. Oke, silakan. Yang genap, Mbak Maria. Mbak. Oh, gitu ya. Kaget ya. Silakan. Dapat insight apa dari materi pagi ini? Saya mendapatkan pemaparan yang bagus untuk saya lebih menjadikan unit itu inovasi atau mengubah biar kerjanya nggak gitu-gitu terus, gitu dok. Datang kerja, pulang, datang, cek log, pasien, pulang, tidak gitu terus. Itu yang saya dapatkan. Jadi nanti harus ada perubahan di unit itu. Bagaimana sih pasien atau pelanggan itu datang lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Maria. Berikutnya Mbak Lain. Terima kasih dokter. Mungkin saya mendapatkan insight yang servant leader, pemimpin yang melayani tim. Cuman saya masih agak belum paham seperti itu. Ada yang perlu saya tanyakan ke dokter. Jadi pemimpin itu kan seharusnya yang melayani timnya. Sejauh mana sebagai leader melayani tim kan? Jadi dokter menggambarkan seperti itu. Contohnya kita menanyai gitu di lapangan apa yang diperlukan, seharusnya bagaimana enaknya itu. Nah, apakah kita sebagai leader itu harus menuruti semuanya gitu? Sejauh mana leader itu bisa mengarahkan gitu loh. Seperti itu. Oke, saya jawab dulu ya. Oh iya. Tapi kayaknya ini ada taktiknya dok. Biar gak insight terus ditanya langsung. Iya. Oke, tapi menarik. Jadi begini. Yang perlu kita buat dua hal yang perlu kita buat jelas ke tim kita. Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua adalah clarity. Clarity jelas. Clarity artinya jelas. Kejelasan. Paham ya? Dua hal. Kompetensi sama clarity. Di dalam dua hal inilah kita akan menjadi servant bagi mereka. Kompetensi. Harusnya tim yang ada dalam kita itu kan kompetensinya jelas. Apalagi kita ini industri rumah sakit itu adalah industri yang banyak profesi ya. Jelas kan ada kriteria profesi yang diminta begini begitu. Maka sebagai pemimpin
memastikan kompetensi mereka, memastikan juga kompetensinya berkembang. Begitu. Di ranah itu, Mbak Lail. Di ranah kompetensi, peningkatan kompetensi, penjagaan kompetensi, itu yang kita fasilitasi mereka. Di luar itu misalnya, Mbak Lail, aku besok mau makan malam tolong didampingi gitu. Kan nggak ada hubungannya dengan kompetensi. Besok saya mau nonton ini, nggak ada hubungannya. Begitu. Kompetensi, kita bilang kompetensinya. Yang kedua, kemudian kompetensi itu harus dikasih ruang agar dia punya wewenang untuk melakukan kompetensi itu. Seringkali tim kita tidak agile, tidak lincah, itu karena dia takut mau begini, nanti kalau salah gimana? Itu kan. Karena kewenangannya tidak jelas. Kita kasih batasan kewenangan yang jelas. Kita kasih kejelasan kewenangan. Kita kasih kejelasan target. Kita kasih kejelasan pengukuran kinerjanya. Sehingga dia punya daya, oke, kalau caranya masing-masing silahkan. Begitu. Tapi kita sepakati ya, cara pengukuran target kita, misalnya kalau di farmasi, bagaimana menciptakan pelayanan dispensing obat itu dengan waktu tunggu 60 menit untuk obat non-racikan. Kurang dari 60 menit untuk obat yang 60 menit ya. 60 menit gitu. Gimana caranya? Walaupun resepnya banyak gitu. Nah, tim disuruh kita gimana caranya? Ayo, kewenangan apa yang belum saya berikan kepada Anda sehingga saya akan memfasilitasi, tak kasih disposisi, tak kasih kewenangan itu, tak layani gitu. Pelayanan di situ tuh. Ya. Jadi kejelasan otoritas, kejelasan kewenangan, mereka akan bisa berproses dengan baik. Tadi ya, kompetensi dan clarity. Clarity jadi kejelasan kewenangan, kejelasan target dan sebagainya itu. Kalau kompetensi kan saya kira tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Timnya kan jelas tuh kompetensinya. Kalau ada yang tidak berkompeten, ya kembalikan ke SDI. Ini tidak sesuai kompetensinya. Dan tolong masing-masing leader itu bertanggung jawab terhadap kompetensi unitnya. Kalau ada yang tidak kompeten, kembalikan lagi ke SDI, ngobrol. Gimana ini dapat produk yang tidak kompeten. Usulkan seperti apa usulannya. Apakah mau di-change, mau dirubah, mau di-replace, silakan. Enggak. Demikian. Ya. Mungkin ada hal lain? Mbak Leli, mungkin ada insight lain? Ini sebetulnya hal baru juga ya bagi saya dan lebih terarah gitu hal barunya. Jadi insight mungkin yang bisa saya dapatkan ya. Jadi memang ini Dok, menyadarkan saya juga ya agility tadi. Saya menilai agility saya tadi 3 gitu. Karena memang seperti yang dokter ketahui, saya baru di sini ya belajar adaptasi gitu. Juga perubahan-perubahan bergerak lalu kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Jadi Masya Allah ya, diingatkan lagi seperti ini tuh ya mesti harus seperti ini ya lah ya, jangan nyerah dulu ya seperti itu, karena jujur agak berat untuk transisi dari lingkungan sebelumnya ke lingkungan sekarang. Jadi Masya Allah, terima kasih untuk insight-nya. Jadi sebagai pengingat lalu juga tadi saya jadi dapat insight untuk ini servant leader ya, komitmen melayani tim. Jadi harus sering-sering juga untuk menanyai apa keluhannya, apa masalahnya, diajak diskusi seperti itu. Betul. Komunikasi. Tadi yang mungkin saya masih belum paham gitu ya, seberapa luas saya itu memberikan wewenang gitu kepada mungkin saya, dan seberapa jauh saya harus mengarahkan seperti itu. Jadi seperti itu sih Dok. Oke, terima kasih Mbak Lail, kita kasih tepuk tangan. Nah, satu lagi ini.
Dr. Sarwani, silakan. Terima kasih. Di saya sendiri untuk saya di pagi ini, kebetulan kan saya juga diamanai bidang baru, dok ya. Bidang baru di Markom. Tapi ternyata pada waktu saya menerima di marketing itu saya tidak berpikir kenapa kok saya ditempatkan di marketing itu ya. Ternyata pada waktu sempat ngobrol sama dokter Ali itu, pada waktu saya di Yanmet pun atau sebelumnya itu banyak hal-hal yang tak kerjakan di rumah sakit itu sebenarnya urusannya marketing sebenarnya. Urusan bakso, urusan jadi panitia ini, jadi panitia ini, angkat seminar, dan sebenarnya urusan marketing. Kemarin saya juga sebelumnya juga sibuk di situ. Pada waktu saya jadi marketing tetap di saya lagi. Pada hasilnya memang seperti itu. Memang seperti gitu. Jadi di mana ternyata memang di dunia terutama di marketing itu memang sangat-sangat membutuhkan agile ini tuh. Apalagi kita juga berhubungan dengan pihak luar. Kita yang kita dapatkan sebenarnya di rumah sakit ini kan sering-sering kita itu seperti tadi disampaikan tadi itu lebih ke kita tidak ke patient center care gitu kan. Kita menjadi pasien sentris. Karena kita itu sering jadi teman-teman kita pun juga sering melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Kita mencari sebuah kebenaran sebenarnya. Kebenaran sebenarnya kalau kita mengacu kepada patient center care itulah kebenarannya hakiki sebenarnya. Kalau misalnya masalah pendaftaran, masalah pelayanan pasien, misalkan ada pasien yang datang di akhir waktu, disalahkan pasiennya, dokter sudah mau habis waktunya, pasien datang di akhir waktu gitu kan ya. Itu juga kita juga sering-sering nyalahkan pihak pasien pada waktu pasien komplain juga wajar pasiennya karakternya begitu, tapi kita tidak melihat di dalam sisi di diri kita sendiri. Jadi dua itu dokter yang pasien center care tadi itu sama tadi kita ke pembenaran dari sisi kita melihat membuka diri untuk bahwa kebenaran sebenarnya buka diri. Oke, baik. Terima kasih Dr. Kasih tepuk tangan. Baik, di 3 menit terakhir ini saya menggarisbawahi gitu ya. Agile mindset itu adalah pola pikir kita. Dan pola pikir itu yang harus kita sambungkan ke tim kita. Pola pikir apa? Pola pikir siap untuk menghadapi masalah, terutama masalah yang berfokus pada pelanggan dan pasien. Jadi istilah patient center care itu harus menjadi concern kita saat ini. Di semua unit, tidak hanya di pelayanan rawat inap, enggak. Tapi semua unit berfokus bagaimana pasien bisa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan. Ya. Kemudian tadi kemampuan ada masalah, siapa siap menghadapi masalah, kemudian siap berkolaborasi. Dan yang tahu solusi dari masalah itu adalah orang-orang yang biasa ada di depan pelayanan. Kasih ruang mereka untuk menyampaikan solusinya. Jangan dikasih SPO, nanti dia akan langsung hilang. Jadi kasih ruang, fasilitasi itu. Ya, kasih. Ya, sambil kemudian kita sebagai manajer, leader tahu standar yang diminta oleh akreditasi dan syariah itu kita sesuaikan usulan-usulan mereka dengan arahan kita. Itulah servant leader. Oke. Demikian harapan saya ini bisa dicerna, kemudian bisa diterapkan, disampaikan kepada tim. Mudah-mudahan timnya menjadi tim yang punya wawasan, siap menghadapi masalah gitu ya, dan siap memberikan solusi-solusi yang inovatif untuk pelayanan rumah sakit Alisat ke depan. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, pas ini ya, 60 menit kan? Alhamdulillah. Oke, terima kasih.
Oh iya Bapak Ibu, setelah ini mungkin nanti saya akan ngundang beberapa orang. Ada dua cara. Jadi kan komunikasi ke tim itu ada coaching, ada mentoring. Itu nanti next ya, nggak di hari ini. Terima kasih, monggo. Saya ditinggal untuk pelayanan.